Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi alat-alat pendidikan lahiriah atau sarana dan prasarana pendidikan, disusun oleh kelompok 10. 1. Anggi Magfiratullah, NIM 201200233. Kedua, Anissa Damayanti 201200238. Pada materi pembahasan ini mengenai 1. Pengertian SDM pendidikan, 2. Pengertian manajemen pendidikan, 3. Fungsi-fungsi manajemen SDM. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang inher dengan kehidupan. Pemahaman seperti ini mungkin terkesan dipaksakan, tetapi jika mencoba menurut alur dan proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah mewarnai jalan panjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Pendidikan menjadi pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. Pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran dan latihan. Proses perbuatan, cara mendidik. Pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahap tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan proses tensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecenderungan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukannya, dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu proses inventaris manusia yang mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam kerangka pembangunan nasional secara global atau menyeluruh. Berkoordinasi dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama menyelenggarakan proses pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa merupakan tujuan utama suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaannya. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material. Bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah, manajemen sarana prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. C. Jenis-jenis dan fungsi sarana prasarana pendidikan, fasilitas pengajaran atau sarana dan prasarana, dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Habis tidaknya dipakai, 2. Bergerak tidaknya pada saat digunakan, 3. Dan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. 1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Yaitu 1. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Dan sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus
dan dalam waktu yang relatif lama. Kedua, bergerak tidaknya saat digunakan. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak. Yaitu sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Dan sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Tiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Yaitu alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran. Dan selanjutnya adalah media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu satu, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah, red jalan menuju ke sekolah, kamar mandi, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.